terinjak, itu kita muntah darah. Kalau kesaktiannya itulah berupa selendang, tombak, pedang dari ikat pinggang, tiba-tiba hilang dalam jangka 5 menit, dia udah nyampe ke Makkah. Merasuki di tubuh adik saya itu kayak seperti harimau lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Matan Kari Channel. Nah, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Kampar, tepatnya di Desa Teratak Bulu. Jaraknya tidak jauh dari Kota Pekanbaru. Nah, kira-kira sekitar 10 km. Nah, saya sekarang sedang berada di pintu gerbang komplek pemakaman. Nah, ini di sini kita lihat di belakang saya ada makam keramat Syekh Datuk Rajo Tigoselo. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan makam Sultan atau makam Raja Gadiang Kuning. Nah, seperti yang terpampang di sini, ini ternyata makam Syekh Datuk Sakti Rajo Tigoselo. Nah, bagaimana sejarahnya, kisahnya, dan bagaimana bentuk makamnya? Mari terus ikuti kita untuk masuk ke dalam. Nah, mari. Kembali lagi bersama kita di Matan Kari Channel, dan kali ini saya berada di Desa Teratak Bulu, nah, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siaulu. Nah, kali ini saya berkunjung di areal pemakaman tua. Masyarakat di sini menyebutnya dengan makam keramat. Nah, makam keramat Sultan Gadiang Kuning. Nah, saya sedang berada di lokasi makam keramat tersebut. Nah, dan kebetulan di sini di wilayah pemakaman ini ada masyarakat yang biasa aktivitas di sini. Mungkin perlu kita bercerita, bertanya tentang sejarah dari makam Sultan Kuning atau Raja Gadiang Kuning ini. Mari ikuti saya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Saya minta waktunya sebentar, Bang, mau bertanya-tanya tentang sedikit sejarah makam Gading Kuning yang berada di Desa Teratak Bulu ini. Mungkin Abang bisa bercerita tentang sejarahnya sedikit, Bang. Dan ini makam ini bagaimana masyarakat merespon terhadap makam ini di sini, Bang? Kalau masyarakat merespon, ya begitulah kan. Kuburan ini memang kalau di mitosnya itu kuburan ini sangat sakti. Kebanyakan orang kesaktian dia itu bermacam-macam, dan pun apabila kena matahari bayangannya itu kalau sendiri terinjak itu kita muntah darah. Kalau kesaktiannya itulah berupa selendang, tombak, pedang dari ikat pinggang, pokoknya bermacam-macam. Tapi itu udah lama, Bang. Jadi lantaran kemajuan zaman sekarang itu kekuatan gaibnya tuh ya berangsur hilang lah. Oh, jadi, Bang, seperti senjata-senjata yang dia miliki itu barang itu apakah sekarang itu ada atau ada yang megang dari ahli warisnya atau bagaimana, Bang? Kalau yang saya tahu itu yang 3 bentuk itu, yang 3 rupa itu dulunya ada, cuman itu kayak tombak lah kan, Ya? seperti tombak dulunya memang ada yang berwarna 3 macam tuh, merah, kuning, hitam. Tapi sekarang saya nggak tahu lagi, Bang. Entah siapa yang megang pusaka itu, saya nggak tahu. Jadi ahli warisnya sampai sekarang apakah ada di desa ini atau di luar?
Saya rasa ada bang, tapi saya kurang jelas juga kan. Nah itu masalahnya. Jadi ini makam Sultan tadi ya namanya. Iya. Makam Sultan atau Raja Gading Kuning tadi ini. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan kerajaan Gunung Sailan atau kerajaan dari Siak atau dari Pelalawan? Yang menurut abang tahu lah. Kalau sepengetahuan saya mungkin ini kalau yang dari Siak atau yang pokoknya mungkin dari Kepulauan lah gitu. Arah ke Pelalawan Iya. ya mungkin ya kemungkinan. Masalahnya kalau banyak orang yang memanggil Sultan gitu kan. Iya, iya. Sultan kan yang dipegang oleh Kepulauan mungkin kan. Iya. Nah, setahu saya itu. Jadi sejarahnya nih bang tentang Sultan ini kabarnya kan ada setelah apa pas pada masa Islam kejadian-kejadian di Mekah tuh saya pernah dengar juga ada kaitannya. Itu bagaimana ceritanya bang? Ceritanya gini bang, waktu Mekah terbakar, pas dia potong rambut kata orang kan, kita nggak tahu juga kan, Iya. cuman itu kita dengar dari Iya. orang. Pas Mekah terbakar, dia tuh langsung hilang, secara gitulah kan, Tiba-tiba hilangnya. hilang Nah, ya? tiba-tiba hilang dalam jangka 5 menit, dia udah nyampe ke Mekah. Pas pemadam Mekah tuh udah padam, dia kembali ke sini lagi ke Teratak, boleh dibilang Teratak kan. Dalam jangka 5 menit. Dia bilang sama orang yang tukang potong rambut udah padam katanya. Dia ikut lah gitu lah. Dalam pemadaman api yang di Mekah itu Ya, sendiri di Mekah. ya. Berarti dia start dari sini saat dia potong rambut, kemudian di Mekah terjadi kebakaran. Kemudian dia langsung tiba-tiba hilang dalam waktu jangka 5 menit sampai. Nah, dan dia ternyata dia pulang juga dalam waktu 5 menit setelah api yang padam, balik lagi kemari. Terus sekarang bang, masyarakat umum yang ada di desa ini, di desa Teratak Bulu ini, bagaimana masyarakat merespon terhadap makam ini? Apakah ada orang semacam ziarah ke makam ini dalam waktu setahun sekali, atau mungkin ada juga orang-orang yang menyimpang terhadap makam ini bang? Ada bang. Ada juga yang datang ke sini secara kalau tahunan ziarah kan, tapi kalau yang abang bilang menyimpang tuh ada juga bang, kadang-kadang orang Ada juga? minta itu kan, tapi ya yang dipinta dia tuh nggak dikabuli, itu aja kan. Yang setahu kita. Terus ini bang, ini terhadap makam ini, apakah pemerintah Kabupaten Kampar ya ada perhatian terhadap makam ini untuk dipugarkan kembali atau untuk dirawat kembali, atau dari masyarakat desa setempat? Bagaimana bang? Kalau dari pemerintahan seperti yang abang bilang tadi, itu setahu saya tidak ada bang. Tapi kalau seandainya pemerintah setempat itu ada, kayak orang yang desa gitu kan, itu yang ada bang. Tapi kalau seandainya bantuan dari apa tuh nggak ada. Nah, cuman itu boleh dibilang hanya sedesa lah gitu kan. Ya, karena ini memang juga makam ini kurang terekspos sepertinya. Iya. Tapi setelah saya datang kemari, saya lihat memang ini makamnya adalah ternyata makam tua. Iya. Nah, dan saya juga pernah cerita tapi belum pernah datang kemari, dan makanya hari ini kami dari tim Matan Kari datang kemari untuk berkunjung ke makam tua ini, dan ternyata memang sedikit kurang terawat ya, dan mungkin ini perlu perhatian dari pihak pemerintah di Dinas Pariwisata atau Kebudayaan untuk kembali mempugar kembali makam tua yang mungkin banyak mengandung sejarah kebesaran yang ada di daerah Kampar ini, terutama di desa Teratak Bulu ini. Nah, kemudian bang, ini wilayah ini, apakah tanah ini milik masyarakat secara pribadi atau tanah ini milik desa atau bagaimana bang? Tanah ini dulunya milik pribadi bang, bukan dari desa, tapi udah diwakafkan oleh pemilik tanah. Nah itu kalau dari desa itu nggak ada bang, cuman ini hanya diwakafkan, tanah wakaf. Diwakafkan oleh seseorang untuk wakafnya untuk areal pemakaman. Areal pemakaman. Ya. Oh berarti waktu ini ditemukan
Berarti di sini belum ada pemakaman Belum. masyarakat untuk umum ya? Belum. Berarti memang khusus makam Iya. Sultan ini. Iya. Setelah diwakafkan baru dijadikan pemakaman umum berarti. Pemakaman umum. Nah ini kan ada, saya lihat nih bang, ada tanaman-tanaman lunak seperti pisang, terus juga ada pinang di sekitar wilayah ini. Nah ini apakah tanaman ini ditanam oleh masyarakat atau ada yang mengurusi makam ini secara secara utusan dari pihak desa mungkin bang? Kalau dari pihak desa ini nggak ada bang. Ini sebetulnya yang mengurus ini, yang nanam-nanam tanaman yang lunak ini, itu secara pribadi bang, sambil mengurus pemakaman. Dulunya di sini kan tidak tembus panas matahari, kena rimbunnya pohon, kayu-kayu segala macamnya kan, baik pohon bambu. Jadi secara pribadi bapak tuh termasuk saya membersihkanlah pemakaman ini secara pribadi dan dijadikanlah tanaman lunak di mana untuk apa kan sambil berkebun dan dapat membersihkan pemakaman. Oke, tadi ada saya dengar bang, katanya di sini abang bilang tadi di sini tidak masuk matahari, maksudnya tidak masuk matahari ke sini ini maksudnya gimana bang? Itu terlalu apanya bang, rimbunnya pepohonan atau pohon bambu yang kayak apa tuh rumbio segala macamnya, baik pohon rambai kan. Semenjak ada penerangan, walaupun ini dijadikan kebun lunak seperti pisang kan, sambil membersihkan pemakaman. Oh berarti dulu sini begitu lebat sekali lah hutan mungkin bang ya, pohon-pohon besar sehingga di bawahnya teduh dan tidak ditembusi oleh matahari. Nah oke bang, mungkin sampai di sini dulu bang cerita singkat kita tentang sejarah ini. Mungkin kami nanti juga akan menggali lebih dalam lagi informasi-informasi tentang makam Raja Gadiang Kuning yang ada di kecamatan di desa Teratak Bulu. Kawan-kawan sanak pemilih yang ada di Nusantara, ternyata di kawasan komplek pemakaman Sultan Gadiang Kuning ini banyak terdapat makam-makam tua. Ternyata setelah saya berkeliling tadi di sekitaran sini, ternyata ada makam-makam lain yang tua, tapi dan jenis makam itu tidak juga dikenali oleh masyarakat. Tapi coba saya tanya kembali dengan Bang Muslim tadi yang menyampaikan tentang sedikit sejarah makam Gading Kuning tadi. Mari kita coba kembali tanya. Oh ya bang, ini tadi saya coba saya keliling di kompleks sini tadi. Setelah kita bercerita tadi, ternyata saya menemukan banyak makam-makam tua ternyata bang di sini bang. Nah, seperti yang ada di depan kita ini, ini sepertinya makam ini memang makam sudah lama. Apakah benar bang ini bang? Ya ini udah lama kali bang. Ini nggak tahu entah udah berapa tahun lamanya, saya pun tidak tahu bang. Tapi dulunya pernah merasuki di tubuh adik saya itu kayak seperti harimau lah. Dia memasuki tubuh adik saya seperti kalau orang bilang gini kesurupan. Dia tuh bilang udah 400 tahun. Zak tahu apa umur dia, tapi saya nggak tahu. Cuman itulah yang secara spontan adik saya tuh ngomong dengan suara udah berbeda. Itu pak, inilah kuburannya. Tapi saya nggak tahu entah kapan lah kuburan ini udah berada di sini. Oh berarti makam ini ternyata memang salah satu makam tua juga, di komplek pemakaman ini ya. Dan juga tidak dikenali makam ini makam siapa. Tapi ceritanya tadi itu sempat merasuki ya, sempat merasuki, kesurupan gitu ya, bang, ya? Sama tubuh adik saya sendiri, ke tubuh adik kandung abang ya. Iya. Dan itu dia bercerita
Sudah 400 tahun. Sudah 400 tahun. Dan Ya, itu dia berada di sini. dia berada di sini, di makam ini. Iya. Ada lagi tidak kira-kira Bang wasiat mungkin yang dia sampaikan saat dia terjadi kesurupan tadi itu? Cuman wasiatnya tentang itu masalah, kalau dibilang secara pribadi lah ya Bang ya, Iya. itu masalah keluarga lah. Nah itu aja Bang. Cuman saya jujur aja, malas saya bilangnya Bang. Oke. Ternyata memang ada wasiat secara pribadi yang disampaikan oleh melalui mediator adiknya tadi itu. Wasiat itu abang ini tidak bisa dia menceritakan karena ini persoalannya persoalan pribadi. Tapi perlu ini pihak pemerintah juga harus mengetahui bahwa tentang makam-makam tua di sini untuk kembali dipugarkan kembali dan digali lagi sejarahnya, dan itu adalah tugas dari pemerintah di Dinas Pariwisata atau Kebudayaan untuk kembali diangkat cerita sejarah yang ada di Kabupaten Kampar ini. Oh iya Bang, saya tanya lagi Bang, ini tadi di sebelah makam Sultan Gading Kuning itu, pas tepatnya mungkin di bagian kakinya, Ya. itu ada juga seperti tua, bangunannya juga berbeda dengan bangunan makam-makam yang baru. Nah itu makam siapa lagi tuh Bang? Kalau saya tahu dari ya mulut ke mulut, dari orang-orang tua-tua dulu, sekarang udah meninggal kan, nggak ada lagi. Itu yang saya tahu itu keluarganya, anak dengan istrinya pun ada di situ. Tapi entah di mana kuburan anaknya, di mana kuburan istrinya, saya nggak jelas. Cuman kuburan yang di belakang itu itulah keluarga Sultan Gading Kuning atau Raja Gading Kuning. Oke, jadi di sini Bang, berapa jumlah makam tua yang mungkin yang Abang ketahui lah di sini yang sudah ada di komplek ini, selain dari makam Raja Gading Kuning tadi? Kalau saya tahu di sini mungkin mencapai 20 atau 30-an, mungkin ada Bang. Cuman itu kebanyakan udah ada yang runtuh sama tebing kan, ada juga yang nggak kelihatan lagi, yang seperti tugu lama, kayak pohon ini mungkin kuburan lama juga kan. Nah, jadi itu saya nggak tahu juga Bang, kurang jelas juga lagi gitu kan. Pokoknya sekitar 20 atau 30-an ada. Wah, ternyata kawan-kawan sanak pemilih yang ada di Nusantara, di Kampar secara khususnya, di komplek pemakaman ini ternyata tidak hanya 1-2 makam tua saja. Ternyata banyak makam yang ada di komplek pemakaman ini, dan bahkan makam-makam itu sudah tidak berwujud lagi. Seperti ini kita lihat yang di samping saya, ini pohon ini diperkirakan juga mungkin ini salah satu pohon sungkai ini salah satu makam tua, dan itu kemungkinan yang menurut cerita dari Bang Muslim ini gitu. Nah, yang hanya tampak ini mungkin yang saya lihat sekitar ada mungkin sekitar 10-an yang saya lihat, tapi ternyata masih banyak lagi kata Bang Muslim ini makam tua yang ada di areal pemakaman ini yang mungkin sudah hancur atau sudah tidak nampak lagi, sudah rata dengan tanah. Nah, ini sangat miris sekali kalau pihak pemerintah tidak kembali mempugar pemakaman tua yang ada di Teratak Bulu ini, sebab inilah bukti sejarah yang ada di tempat daerah ini, desa ini, Kampar terutama. Nah, saya pikir ini harus kembali dipugar secara serius agar para generasi juga mengetahui tentang sejarah peradaban moyangnya yang ada di tempatnya sendiri. Oke, mungkin untuk sementara Bang sampai di sini dulu. Saya coba nanti jalan-jalan lagi untuk berkeliling di dalam komplek ini. Mungkin saya bisa menemukan hal-hal yang menarik lagi. Mungkin ada pemakaman yang sudah hampir hilang juga. Terima kasih. Oke, untuk itu mari kita terus ikuti saya untuk melihat sekeliling komplek pemakaman ini. Mari. Kawan-kawan sanak pemilih keluarga yang ada di Nusantara, terkhususnya di Sumatera Tengah, Kampar. Nah, tadi kita melihat yang ada berwarna kuning itu adalah makam Raja
Gadiang Kuning, dan ternyata di sebelahnya, di bagian kakinya juga terdapat makam tua juga. Dan seperti yang diceritakan oleh Bang Muslim tadi, ini juga salah satu sanak familinya, dan kemungkinan di sini makam istri dari Sultan itu dan makam anaknya, masih satu keluarga, komplek makam satu keluarga. Nah, tadi saya tidak lihat ini, makanya saya lihat lagi, ternyata ada makam yang tua, dan kita bisa lihat bentuknya memang sudah dari nisannya sendiri. Ini kita lihat nisannya sendiri sudah terlihat. Ini adalah bukti dari pemakaman tua, dan seperti ini terdapat beberapa makam yang ada di sini. Nah, ini keluarga yang ada di Nusantara, di Sumatera bagian tengah, di Kampar secara khususnya. Terus ikuti channel kita dengan cara di subscribe, like, share, dan di komen, karena kami dari Matankari selalu akan bercerita tentang sejarah, budaya, adat yang ada di Nusantara dengan sejujur-jujurnya.